Baiklah, teman-teman, kita menginjak ke kaidah yang ketiga, yang berwarna hijau ini ya, yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu memperbolehkan adanya kemudahan-kemudahan. Apa saja kaidah-kaidah anaknya atau kaidah-kaidah cabangnya daripada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir ini? Ada banyak sekali dia, sekitar 15. Yang pertama, ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahwa dalam kondisi darurat, artinya darurat di sini eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta itu terancam. Maka dibolehkan melakukan sesuatu yang haram. Nah, syariat itu kan gitu. Jadi syariat menurut Imam As-Shatibi itu adalah hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Jadi syariat itu intinya adalah memelihara 5 hal pokok ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara keturunan, memelihara harta. Jadi ini intinya syariat itu melindungi itu. Nah, dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat ini artinya bahwa dinyatakan darurat adalah ketika sesuatu itu sudah mengancam eksistensi daripada 5 hal ini tadi, agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Maka kita dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang haram kalau sudah terancam ini. Contohnya apa? Misalnya meninggalkan sholat itu kan hukumnya haram. Nah, tapi dalam kondisi sakit itu tubihul mahdurat, itu memperbolehkan kita tidak melakukan sholat. Nah, misalnya sholat itu kan kita harus wudhu dulu. Tapi kalau posisinya lagi sakit, kita diperbolehkan nggak wudhu, tapi kita diperbolehkan dengan tayamum. Nah, itu. Ada lagi yang lebih ekstrim, misalnya itu kita dirampok. Berarti kan di sini apa? Ada eksistensi daripada harta kita terancam kan? Kita dirampok. Yang dia mau melakukan pembunuhan terhadap kita. Kita melakukan sesuatu yang haram, yakni dengan membunuh perampok itu dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Begitu kaidahnya di dalam Islam. Terus kemudian yang kedua, yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir yang kedua adalah idza dhaqal amru ittasa'a. Ketika sesuatu itu sempit, maka menjadi luas. Artinya apa? Ketika sesuatu itu sempit, maka menjadi luas. Misalnya apa? Dalam praktek sekarang ini ya, yang lagi ada corona, kan ada PSBB itu, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kita nggak bisa kemana-mana kan akhirnya, mau ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa. Nah, karena nggak bisa kemana-mana, maka membayar pajak yang tadinya harus tepat waktu, kita bisa membayar pajak dengan tidak tepat waktu. Jadi idza dhaqal amru ittasa'a, ketika sesuatu itu sudah sempit, maka tidak membayar pajak alias terlambat membayar pajak itu dimaklumi. Seperti itu. Ketika sesuatu itu sempit, maka hukum itu menjadi luas. Nah, kemudian dibarengi lagi dengan kaidah cabang yang ketiga, yaitu idza ittasal amru dhaqa. Ketika sesuatu itu sudah sifatnya luas, maka menjadi sempit lagi. Seperti itu hukumnya. Sama kayak misalnya orang yang melakukan sholat di tengah hutan, mungkin bajunya
mengandung najis atau apa. Itu ketika di tengah hutan kondisinya sempit, maka hukum menjadi luas, tidak apa-apa, dia tetap harus sholat menggunakan baju seadanya. Gitu. Nah, tapi kebalikan, ketika dia sudah berada di rumah, sudah lapang, idza itas al-amru, ketika sudah lapang, doko, maka menjadi sempit. Melakukan sholat yang seperti tatkala di tengah hutan, memakai baju yang masih mengandung najis, itu sudah tidak boleh. Seperti itu. Terus kemudian kaidah yang keempat, ma ubi khalil daruratin yataqaddaru biqadriha. Jadi diperbolehkannya melakukan sesuatu yang darurat itu yataqaddaru biqadriha, hanya sekedarnya saja. Jadi dibolehkannya melakukan sesuatu yang boleh pada saat darurat itu hanya sekedarnya saja. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya orang di tengah hutan, nggak ada apa-apa, mau makan nggak ada, adanya di situ bangkai babi misalnya, kan babi hukumnya haram untuk dimakan. Nah di situ adanya cuman babi di tengah hutan itu, maka dia boleh memakan bangkai babi itu. Nah ternyata pada saat dimakan babi itu enak sekali. Nah itu tidak boleh melebihi dari yataqaddaru biqadriha. Jadi bolehnya makan itu hanya sekedar untuk melepas lelah, melepas melepas supaya untuk bertahan hidup saja. Tapi ketika sudah enak, dia tidak boleh menikmati enaknya itu. Seperti itu. Ma ubi khalil daruratin yataqaddaru biqadriha. Jadi dibolehkannya untuk melakukan sesuatu yang darurat itu hanya sebatas sekedarnya saja untuk bertahan saja. Itu. Tidak boleh sampai menikmati, tidak boleh. Kalau menikmati berarti yang dari yang dinikmatinya itu yang sifatnya haram. Kalau yang untuk bertahannya itu tadi, itu boleh. Gitu. Bisa dipahami ya, ini sebenarnya harusnya ada gambarnya. Terus kemudian kaidah yang nomor 5 daripada al-masaqqah tajlibut taisir, yaitu al-ittaralu la yubatilu haqqal ghairi. Jadi kebolehan dalam melakukan sesuatu yang dilarang tidak akan membatalkan haknya orang lain. Nah, di sini sudah ada contohnya. Misalnya seorang terancam jiwanya lantaran tidak makan selama beberapa hari karena tidak punya makan sama sekali. Boleh mengambil makanan milik orang lain. Misalnya dia di sawah itu ya. Wah, dia nggak makan beberapa hari, di tengah sawah itu ada timun punya tetangga itu apa. Dia makan. Nah, setelah dia makan, terus kemudian suatu hari lagi dia sudah tidak lagi dalam kondisi yang seperti itu, tapi sudah semakin kaya misalnya lah. Dia wajib mengganti kepada pemilik timun tersebut. Itu. Jadi tidak hilang haknya orang lain. Haknya orang lain itu masih tetap ada. Dalam kemudahan itu boleh dilakukan, itu hanya sebatas pada saat dia dalam kondisi sempit. Dan ketika kondisi sempit tersebut dia mengambil haknya orang lain, maka dia harus mengembalikannya lagi pada saat pada saat dia mampu untuk membayar haknya orang lain tersebut. Itu. Jadi al-ittarar la yubatilu haqqal ghairi. Tidak bisa sampai menghilangkan haknya orang lain. Seperti itu. Terus kemudian kaidah yang keenam, al-maisur la yasqutu bil ma'sur.
Sesuatu yang dimudahkan itu tidak gugur hukumnya karena adanya kemudahan-kemudahan. Atau dalam kaidah yang sering kita dengar itu teman-teman pesantren biasanya menggunakan lazimnya itu ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Itu sesuatu itu yang tidak bisa kita lakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Contohnya apa misalnya? Nah, kita ini kan kuliah di Unusia. Kuliah ini hukumnya wajib. Ketika ada corona, maka kita tidak bisa datang ke kampus. Ketika tidak bisa datang ke kampus, kuliah itu tetap wajib. Kita tetap harus menyelenggarakan kuliah itu sebisanya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Yang tidak bisa kita laksanakan semuanya, kita harus tetap melaksanakan sebagian. Misalnya, ya ini proses belajar mengajar ini, kita tidak bisa melakukan secara utuh. Kita lakukan dengan cara pertemuan daring seperti ini, dengan Zoom atau dengan apa, pasti tidak maksimal. Tapi kita tidak boleh meninggalkan semuanya perkuliahan itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Majazali udrin batola bizawalihi. Sesuatu yang dibolehkan lantaran adanya udur menjadi tidak boleh lagi apabila udur tersebut tidak ada. Nah, contohnya apa? Majazali udrin batola bizawalihi. Contohnya misalnya dokter atau perawat yang bekerja di di pasien corona, yang bekerja untuk pasien corona, itu kan dia boleh kan sholatnya dikodok. Dia jadi setiap hari itu sholatnya mungkin dikodok malamnya, karena dia kalau harus ganti-ganti terus bajunya itu kan akan sangat pemborosan. Makanya dia sholatnya enggak setiap waktu, tapi sholatnya mungkin hanya malam saja. Pada saat sudah tidak lagi bekerja, dia pergantian kerja itu, dia langsung langsung sholat. Nah, sholatnya itu boleh dikodok. Tapi keringanan seperti itu tidak boleh terus dilakukan kalau misalnya virus corona ini sudah tidak ada. Nah, makanya majaza liudrin batola bizawalihi, sesuatu itu yang diperbolehkan karena adanya udur, maka ketika udur itu hilang, hukumnya menjadi wajib lagi. Majaza liudrin batola bizawalihi. Itu ya tadi contohnya misalnya dokter atau perawat yang tadinya sholat itu wajib dilakukan setiap waktu, tapi karena adanya virus itu dia bisa dilakukan secara kodok. Tapi kodok itu tidak boleh terus dilakukan. Sholat secara kodok itu dia tidak boleh melakukan kodok lagi ketika apa? Ketika virusnya tersebut sudah hilang. Seperti itu. Seperti halnya misalnya kita boleh membayar kontrakan ini terlambat. Misalnya karena PSBB ini kan kita nggak bisa kemana-mana nih, susah nyari penghasilan, iya kan. Nah, ketika misalnya PSBB itu sudah tidak diperlakukan lagi dan corona ini sudah tidak ada, maka membayar tepat waktu itu ya wajib lagi hukumnya, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang ke-8. Kaidah dari al-masaqqah tajlibut taisir adalah idza zalal mani' adal mamnu. Ketika sesuatu yang memperbolehkan itu sudah hilang, maka larangan kembali ada. Nah, sama ya tadi itu. Ini masih dalam satu pemahaman ini. Ketika suatu yang memperbolehkan itu sudah hilang, maka larangan akan kembali ada. Contohnya apa? Ya tadi itu bayar pajak misalnya.
terlambat karena corona itu boleh, maka terlambat itu tidak dibolehkan lagi kalau wabah corona ini sudah. Terus kemudian kaidah yang ke-9 dari al-musaqqah tajlibut taisir ini adalah at-tabi'u tabi'un. Sesuatu yang wujudnya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya pun mengikuti sesuatu yang lain itu. Contohnya apa misalnya? Contohnya kan banyak yang mengatakan bahwa uang itu adalah riba. Itu ya, nggak boleh uang itu riba. Nah, ini kan at-tabi'u tabi'un. Jadi sesuatu yang mengikuti itu hukumnya sama dengan sesuatu yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan uang itu siapa? Bank BI misalnya. Kita sudah mengesahkan adanya Bank BI, maka produknya yang berupa uang itu yang riba atau tidak ya kita itu hukumnya sama dengan banknya tersebut karena bank tersebut punya otoritas untuk mengeluarkan uang itu. Gitu. Jadi sesuatu yang mengikuti itu hukumnya adalah mengikuti induknya. Contohnya apalagi misalnya kalau dalam Islam itu ada penyembelihan kambing misalnya. Kita menyembelih kambing yang sedang hamil. Nah, pada saat kita sembelih itu ada anaknya di dalamnya. Pas setelah selesai penyembelihan, ternyata anaknya yang ada di dalam kandungan itu sudah mati. Nggak usah kita sembelih lagi karena dia hukumnya itu sama dengan induknya yang kita sembelih. Jadi langsung sudah mati ya nggak apa-apa, langsung kita makan, langsung kita masak nggak apa-apa hukumnya. Jadi yang ada di dalam perut induknya itu hukumnya bukan bangkai, tapi disamakan dengan induknya. Seperti itu, at-tabi'u tabi'un. Oke, kita lanjut lagi supaya cepat ya. Ke kaidah yang nomor 10. Kaidah yang nomor 10. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Ketika sesuatu yang eksistensinya itu menginduk kepada sesuatu yang lain, maka akan lenyap atau gugur apabila induknya itu gugur. Contohnya apa? Misalnya, kalau yang saya pahami ini kayak ini misalnya bayar BPJS. Nah, bayar BPJS. BPJS itu kalau yang saya pahami ini kewajiban untuk kita melakukan pembayaran adalah berdasarkan peraturan BPJS yang bayar 2 kali lipat itu loh. Kan kita kemarin kan disuruh bayar 2 kali lipat per Januari itu di tahun 2020 nih. Yang bayar 2 kali lipat itu kalau nggak salah berdasarkan peraturan menteri kalau nggak salah. Nah, peraturan menteri tersebut kan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Maka ketika dibatalkan itu, maka lenyap juga produknya gitu. Idza saqatal aslu saqatal far'u, ketika induknya itu berupa peraturan menterinya itu gugur, maka saqatal far'u, produknya itu juga menjadi gugur gitu. Seperti itu. Terus kemudian apa lagi ya? Kaidah nomor 11 ya. Al-Masaqah Tajribut Taisir yang nomor 11 yaitu as-sabitu bil burhan kasabitu bil a'yan. Jadi suatu perkara atau peristiwa yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, berarti perkara atau peristiwa tersebut dihukumi seperti dilihat oleh mata kepala. Contohnya seperti ini. Dalam persidangan itu, hakim kan memutuskan berdasarkan alat-alat bukti. Dia tidak melihat secara langsung peristiwa itu. Tapi dibuktikan oleh penuntut misalnya. Dibuktikan oleh pengacara. Nih alat-alat buktinya. Maka ketika hakim itu memutuskan perkara tersebut, dia disamakan seperti
kekuatannya itu seperti hakim itu melihat sendiri kejadian itu. Jadi as-sabitu bil burhan kasabitu bil a'yan. Jadi menetapkan sesuatu dengan alat bukti itu sama saja dengan menetapkan sesuatu yang dilihat secara mata kepala. Gitu. Seolah-olah melihat dengan mata kepala dia. Hukumnya seperti itu. Sudah ditetapkan dengan alat bukti, maka hukumnya sama dengan itu seperti dilihat dengan mata kepala oleh hakim. Seperti itu kekuatan hukumnya itu di dalam Islam ya. Terus kemudian kaidah yang nomor 12. Kaidah yang nomor 12 dari Al-Masaqqah Tajlibut Taisir itu adalah kullu sartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Jadi setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah maka itu dianggapnya batil atau batal itu ya. Contohnya apa? Misalnya, nah, ada orang yang sumpah sama teman-temannya begini. Nanti kalau saya jadi bupati, kalau teman-teman milih saya ini, terus kemudian saya jadi bupati, saya akan korupsi sebesar-besarnya untuk kalian semua. Nah, seperti itu. Saya akan korupsi besar-besar untuk kalian semua. Itu gugur. Sumpah seperti itu. Gugur. Kullu sartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil. Karena sumpah yang seperti itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak dibolehkan di dalam Al-Qur'an, maka dia batil itu. Maka dia batil. Nah, makanya ada ungkapan begini, la ta'ah itu lima syatil khaliq. Jadi kita itu tidak boleh taat pada kalau kita disuruh maksiat kepada Allah. Jadi tidak mengikuti perintah Allah itu boleh kita bantah seperti itu. Oke ya, lanjut biar cepat ini. Yang ke-13 kaidah daripada Al-Masaqqah Tajallibut Taisir yaitu al-haqqu la yasqutu bittaqadim, yaitu al-haq yaitu suatu hak tidak dapat gugur atau hilang dengan alasan telah lewat waktu atau kadaluarsa, itu tidak ada. Jadi haknya seseorang itu tidak bisa hilang, tidak akan hilang sampai batas waktu, itu tidak. Makanya kalau di dalam Islam itu kalau ada orang meninggal dunia langsung disuruh minta menghubungi keluarganya. Kalau yang punya hutang tolong sampaikan ke keluarga. Karena apa? Karena itu tidak hilang. Tidak hilang haknya untuk membayar ke orang lain, itu tidak hilang kalau belum diikhlaskan sama yang pemilik sama yang piutangnya, itu tidak hilang haknya. Makanya diminta untuk segera menghubungi keluarga. Al-haqqu la yasqutu bittaqadim. Jadi hak itu tidak gugur karena kadaluarsa. Nah, kalau di Indonesia ini kan ada kalau sudah bertahun-tahun ada kadaluarsanya. Orang memiliki tanah dari nenek moyangnya, punya tanah, padahal itu punya tanah pemerintah yang bersengketa, tapi nanti ujung-ujungnya itu malah pas kadaluarsa akhirnya menjadi miliknya malah. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini itu hak itu la yasqutu bittaqadim. Jadi hak itu tidak bisa gugur karena adanya kadaluarsa, tidak ada kadaluarsanya. Kalau tidak kuat membayar itu tidak apa-apa, tidak beranak kalau di dalam Islam itu. Tidak kuat membayar tidak apa-apa, nanti ditunggu lagi waktunya sampai kuat membayar. Tapi tidak ada kadaluarsanya. Itu, kasih tempo lagi begitu. Terus kemudian kaidah yang ke-14 ya. Dari Al-Masaqqah Tajlibut Taisir. Ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Sesuatu yang hukumnya haram untuk diperbuat maka haram juga untuk memerintahkannya. Misalnya apa? Korupsi itu kan haram. Nah, haram untuk dilakukan maka haram juga untuk memerintahkannya. Memerintahkan orang lain untuk korupsi itu haram juga hukumnya.
Karena dilakukan sendiri itu haram, maka memerintahkan ke orang lain itu juga hukumnya haram. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ya kalau nggak salah. Ya ini yang terakhir ini dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir itu 15. Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Sesuatu itu semakin banyak pekerjaannya maka semakin banyak pahalanya. Maka semakin banyak keutamaannya. Contohnya apa misalnya? Sholat Jumat misalnya kan. Kan ada sholat Jumat yang di masjid dekat, ada yang di masjid jauh. Ya kalau hitung-hitungan kita dapat pahala semakin jauh kita melakukan sholat Jumat maka pahalanya akan semakin banyak. Misalnya gini, haji misalnya. Haji kan menggunakan pesawat sama menggunakan onta. Lebih banyak pekerjaannya lebih banyak kan mana? Lebih banyak kan memakai onta. Berarti pahalanya banyakkan mana? Pahalanya banyakkan pakai onta kalau bisa pakai onta, ya kan? Nah, kita ini kan nggak bisa pakai onta. Nah, kalau dihitung-hitung begini, haji menggunakan pesawat dengan menggunakan kapal laut misalnya, banyakkan mana secara pahala? Ya itu tadi ma'aksara fi'lan kan aksara fadlan. Semakin banyak pekerjaan yang kita lakukan, maka pahalanya itu semakin banyak itu. Nah. Tapi begini teman-teman, dari semua kaidah itu tidak semuanya berlaku seperti itu. Jadi ada likulli qaidatin itu mustasnayat. Jadi tiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Makanya hukum itu tidak bisa mutlak. Pasti selalu ada kebijakan-kebijakan tertentu. Ada pengecualian tertentu. Jadi likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Pasti ada, 1, 2. Contohnya misalnya apa ya? Ya ini, mumpung masih belum lewat saya terangkan. Maka aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Kayak kita misalnya mudik ya. Kalau orang dalam musafir itu perjalanan jauh itu ternyata sebaiknya melakukan sholatnya atau ibadah 5 waktunya itu dijamak. Itu lebih baik daripada dilakukan tepat waktu. Itu. Nah, itu pengecualian kan? Padahal kalau di sini kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Semakin banyak pekerjaannya, maka akan semakin banyak pahalanya. Nah, ini kita pekerjaannya lebih sedikit tapi semakin baik. Ya kan, kalau yang mudik itu kita misalnya melakukan sholatnya dengan cara dijamak qashar, itu kan lebih sedikit itu. Nah, lebih sedikit pekerjaannya, pahalanya lebih banyak. Nah, begitulah teman-teman ya, untuk kaidah yang al-masyaqqah tajlibut taysir, kaidah yang ketiga ini. Nah, kita akan lanjut kembali ke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di komentar ya teman-teman ya. Oke.